Kali ini saya Fris sebagai Direktur PPL akan sharing bagaimana kita sebagai pimpinan bisa menghemat waktu kita lebih banyak dengan 10 tips singkat yang akan saya bagikan sekarang. Nah, tentunya kan kita saat bekerja, apalagi pimpinan, ada tugas A, ada tugas B, ada staf A, ada staf B, itu saling membutuhkan kita. Dan kita harus diminta cepat dalam memproses isu atau masalah atau hal yang menjadi prioritas yang perlu kita kerjakan. Nah, dalam prosesnya sebenarnya ada teknik manajemen waktu untuk melakukan hal tersebut. Tapi dalam kesempatan kali ini aku akan sedikit sharing dulu terkait 10 tips bagaimana kita bisa menghemat waktu kita 10 kali lebih efektif dan lebih efisien, serta dalam prosesnya ketika tugas kita selesai kita cenderung lebih bahagia dan juga lebih mudah untuk melakukan tugas-tugas atau manajemen tim kita. Oke, yang pertama tentunya ketika yang meeting. Hal meeting yang bisa kita hemat adalah ketika kita meeting, tanyakan apa hasil dari meeting yang akan kita lakukan atau briefing yang akan kita lakukan dengan tim. Jadi tanyakan dulu ke diri kita sebelum kita meeting, hasilnya nanti ketika kita meeting sama 4-5 orang, itu apa sih yang ingin kita capai. Kadang-kadang kita meeting udah ketemu sama tim, sama staff, kita langsung ngomong bareng, oh gini-gini, ngalur-ngidul dulu, baru kita ke poinnya. Nah, alangkah lebih baik sebelum kita meeting, kita tanyakan ke diri kita, kira-kira dari meeting ini apa sih yang kita ingin hasilkan. Misalkan contoh misalkan aku sebagai pimpinan, ketika meeting sama purchasing, aku sebelum ketemu sama mereka, aku harus tahu dulu nih, oh aku mau bahas tentang stok laptop. Jadi kita harus tahu dulu stok laptop itu sampai mana dan kita pastiin supaya aman. Nah, itu kita tahu duluan sebelum meeting. Ketika sudah meeting, kita langsung to the point, nanya, oke, laptop kayak gimana stoknya, ada kendala apa, gini, apa yang kita bisa bantu, gini. Oke, stok laptop kesimpulannya malah nggak aman ya, jadi kurang berapa unit dan lain-lain. Nah, itu kita sudah harus tahu ketika sebelum dan melaksanakannya jadi lebih gampang. Gitu juga sama tim ya, kita 4 orang, 5 orang, oke, mau pengen tahu kendala mereka apa, terus solusinya apa, 15 menit selesai. Oke, seperti itu tips yang pertama. Tips kedua adalah 5 atau 15 menit. Apa sih maksudnya di sini ya? Kita sambil buka catatannya. Jadi sebelum kita ketemu orang, misalkan ketemu pimpinan, ada kepala teknisi mungkin atau tim teknisi kita mungkin, jadi kita selalu tanya sebelum dia pas kita ketemu, kira-kira ini perlu waktu 5 menit atau 15 menit. Jadi memberikan kejelasan bahwa di dianya, oh ini pimpinan waktunya memang harus efektif. Ya, jadi ketika dia bilang 5 menit, dia akan berusaha menjaga waktunya 5 menit sehingga kita akan menghemat waktu yang kita punya dan dia sebagai pimpinan di bawah kita atau staf di bawah kita akan memastikan bahwa 5 menit waktu yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi selalu tanya perlu waktu 5 menit atau 15 menit. Tips yang ketiga adalah be direct when communication. Artinya di sini apa sih? Jadi kalau ketika komunikasi kita harus langsung to the point. Nggak usah babi ibu, nggak dulu langsung to the point. Misalkan ada tim yang mau ngomong sama kita, bla 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 bla, kayak to the point, poinnya apa nih yang ingin disampaikan biar kita cepat menghemat waktu. Bedakan antara coaching. Kalau coaching kita memang sedikit lebih lama, tapi kalau kita lebih komunikasinya direct aja atau to the point. Misalkan kita perlu stok HP, oke langsung ngomong tim kita perlu stok HP apa nih? Vivo berapa unit, Oppo berapa unit dan lain-lain. Jadi harus direct, nggak usah ngalur ngidul ngomongin bola dulu, nggak usah ngomongin apa lagi, harus to the point. Itu poin nomor 3. Yang keempat, nah ini yang cukup menarik, let me get back to you. Artinya apa sih? Misalkan kamu perlu waktu buat memproses sebuah keputusan atau sebuah pemikiran dari tim, misalkan mas kita beli laptop atau beli 100 laptop contohnya ya, dan itu kan perlu sekitar setengah miliar lebih misalkan. Jadi kita nggak bisa bilang ya, kita langsung bilang seperti ini, oke nanti ini aku analisis dulu, aku akan balik ke kamu sore nanti jam 3 sore, atau ini aku akan balik ke kamu besok pagi jam 10 pagi, aku akan komunikasi kamu terkait permintaan kamu terkait untuk di laptop tadi, aku perlu waktu. Nah, itu memberi kejelasan ke tim bahwa nanti mereka dapat keputusan besok harinya atau sore harinya, dan juga memberikan waktu buat kamu berpikir. Supaya apa? Supaya keputusan yang kamu bikin itu matang dan juga tidak menjadi masalah atau membuang waktu di waktu-waktu berikutnya ketika keputusan tersebut sudah dieksekusi. Oke, nah terus juga poin nomor 5, langkah kelima adalah prioritize attendance. Jadi ketika kamu mengikuti
sebuah meeting, pastikan tanya lagi ke dirimu, apakah aku dibutuhkan dalam meeting ini? Maksudnya apa sih aku dibutuhkan dalam meeting ini? Jadi kalau misalnya itu pemimpin mereka nggak butuh kita, ya udah nggak masalah, kita bisa next ke pekerjaan berikutnya. Jadi misalkan ada pimpinan, manajer, sama kepala cabang meeting, kita sebagai direktur, kalau itu kita rasa itu tidak diperlukan, kita nggak usah hadir di situ, biar mereka yang mengerjakan, yang menyelesaikan masalahnya. Oke, selalu tanyakan ketika meeting apakah aku diperlukan di situ atau tidak. Kalau tidak, ya tidak usah. Oke, langkah ke-6 yang cukup penting juga di sini ya, ini paling banyak menghemat waktu, adalah tanya yang pro. Nah, tanya yang pro ini maksudnya kayak gimana sih? Kadang-kadang kan kita misalkan ada atap bocor nih, ya kan? Kita lihat tim kita, jangan nanya ke tim ini gimana cara nambahnya, gimana cara mengatasi bolong di atapnya. Jangan, kita langsung aja panggil tukang, tanya Pak ini bolong gimana nih caranya. Langsung to the point. Ini kejadian ketika aku kebetulan liburan kemarin sama pasangan. Jadi pas sama pasangan jalan, kita ada peta, kita sibuk nyari peta. Padahal tinggal nanya orang aja di tempat hiburan tersebut, di tempat liburannya ya kan. Oh ini kapalnya dari sebelah mana nih, kita harus naik gini. Kita cukup nanya aja ke petugas atau ke orang-orang yang ada di situ. Jadi mereka lebih tahu tempatnya, lebih tahu lokasinya, jadi bisa menghemat waktu kita lebih banyak ketimbang baca petanya terus sesat dulu kan. Itu waktu justru banyak terbuang di sana. Oke, untuk angka ke-7 adalah siapa yang mengerjakan. Dan kutip, siapa yang mengerjakan, maksudnya gimana sih? Misalkan kita ada delegasi tugas nih ke pimpinan A, pimpinan B, kita ada tugas proyek A, proyek B, proyek C. Kita langsung aja proyek A siapa yang mimpin. Kita langsung ngomong sama proyek A, nggak perlu sama staffnya, kita langsung aja ke pimpinannya. Ya soalnya dia yang tahu gimana perkembangan prosesnya gitu. Atau proyeknya tuh memang memakan waktu lumayan panjang nih. Ada langkah ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 di proyek A tadi. Jadi kita bisa tanya ke langkah 2 itu siapa yang megang orang kuncinya. Jadi kita tanya langsung ke orang kuncinya, nggak usah ke seluruh timnya atau ke salah satu tim, yang nggak usah. Kita langsung tanya fokus ke pimpinan di langkah 2-nya. Seperti itu. Jadi kita harus tanya siapa yang megang pemimpin dalam proyek atau tugas tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Misalkan kita lagi ada tim nih, kita sebagai kepala cabang, kan tentunya ada mentoring ya. Jadi ada staff senior yang mentoring staff juniornya. Jadi kita nggak usah nanya staff yang lainnya ini kayak gimana sih staff junior ini, enggak. Kita langsung tanya ke staff yang mentoring staff baru tadi. Itu poin. Ya. Terus yang tips ke-8 yaitu dari pertanyaan simple, apakah sudah selesai dalam tugasnya atau proyeknya? Tugasnya sudah selesai atau belum? Kita cukup nanya itu ke tim. Jadi misalkan ada tim marketing nih, ya kan, misalkan proses adalah mengganti baliho, kita cukup tanya apakah sudah selesai atau belum. Jangan ditanya gimana tukangnya, gimana bahan-bahannya sudah diantar atau belum. Tidak perlu, kita cukup nanya sudah selesai atau belum. Kalau misalkan sudah selesai, syukur. Tapi kalau bisa belum selesai, kita tanya, ada bisa kita bantu nggak? Ya ada orang lain nggak yang bisa ngebantu kalian kalau kalian perlu bantuan? Atau kalian perlu keputusan apa nih biar lebih cepat? Jadi cukup tanya itu di awal, apakah sudah atau belum? Oke, ini jadi masukan juga buat aku sebagai pimpinan. Kita bakalan lebih sering menggunakan itu. Nah, terus yang ke-9, leverage communication technology. Maksudnya di sini adalah pergunakan teknologi dalam proses kita manajemen waktu ya, atau komunikasi juga. Misalkan sama tim kita ada WA, ternyata WA kita grup banyak, kita bisa pindah ke Discord. Atau kayak yang dilakukan di PPL, kita menggunakan proyek kalender. Di situ kita komunikasi, ketika tim lagi ngerjakan apa kita tahu, ketika tim sudah ngerjakan apa kita tahu, ketika tim lagi ngerjakan apa dan ada kendala kita tahu juga. Jadi bisa kita bantu, bahkan kita bisa semangatin atau kita pending aja tugas tersebut. Nah, bahkan kita menggunakan custom sendiri ya buat aplikasinya tadi, buat kita manajemen tugas. Jadi pakai CRM, Customer Relationship Management, atau aplikasi yang bisa mempermudah kita dalam berkomunikasi atau memantau proyek yang kita amanahkan ke tim. Jadi misalkan kita sebagai kepala cabang, kita bisa melihat tim kita di proyek kalender ada jadwal-jadwalnya, jadi mereka akan notif mengerjakannya hari apa. Itu juga bisa menggunakan Excel, jadi ada kegiatan harian, bulanan, mingguan, sehingga tim bisa lebih memantau pekerjaan mereka dan juga menghindari kesalahan atau kelupaan dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah systemize your employee education. Maksudnya apa di sini? Nah, ini yang paling penting ya. Ini paling banyak menghemat waktu. Di sini adalah kita membuat sistem dalam mengedukasi karyawan kita. Misalkan nih kayak yang aku lakukan sekarang, aku bikin tips video bagaimana 10 cara
bisa menghemat waktu kita sebagai pimpinan. Jadi nanti ini kan video ini bakal ditonton oleh pemimpin lainnya juga, pemimpin cabang mana, sehingga mereka bisa lebih hemat manajemen waktu. Ketimbang aku harus datang ke kepala cabang, ngasih tips ini, 10 tips menjaga waktu. Sekarang aku udah bisa membuat sistem melalui video ini, nanti di-upload di YouTube, di PPL University, sehingga bisa ditonton oleh semua pimpinan dan mereka bisa belajar seperti itu. Kalau di kepala cabang gimana? Salah satu pimpinan yang bagus, dia menyiapkan modul-modul atau SOP dikumpulin jadi satu. Hari ini belajar ini ya, besok belajar apa, Itu sistem juga, karena dia menentukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga apa yang dipelajari oleh staf barunya, sehingga dia bisa lebih mudah ya dalam proses belajar. Oke, mungkin itu yang bisa aku sharing di sini, di 10 tips cara menghemat waktu kita sebagai pimpinan. Harapannya ini bisa bermanfaat, dipraktekkan, dan yang paling penting adalah ketika habis nonton ini cepat langsung praktek, sehingga ilmu yang bisa kita dapatkan dari video ini itu bisa lebih nyangkut di kepala kita, dan rasakan kita kerja lebih bahagia, lebih bisa manajemen waktu dengan lebih efektif lagi. Poinnya adalah yang pertama tadi, langsung kerjakan ya. Terus kedua, langsung review, bisa catat di kertas gimana tadi rasanya, trik nomor berapa ya yang di sharing tadi. Kemudian praktek lebih sering, insya Allah itu lebih hemat waktu kita. Oke, kita rekap. Yang pertama tadi adalah apa hasil yang kita pengen dapatin dari hasil meeting. Yang kedua, tanyakan terus 5 menit atau 15 menit untuk bicara dengan nih kira-kira, supaya staf kita di bawah lebih bisa menjaga waktu kita juga dan menjaga waktu mereka. 3, langsung dalam komunikasi ya, komunikasi itu poin aja. 4, let me get back to you, atau nanti aku kabari lagi keputusannya di sore atau besok. 5, prioritaskan kehadiran Anda. Kalau Anda nggak dibutuhkan dalam meeting, nggak usah hadir ya. 6, tanya yang pro. 7, siapa yang mimpin proyek ini atau tugas ini. 8, tanya sudah atau tidak di tugasnya. 9, gunakan teknologi untuk komunikasi. 10, buat sistem dalam pendidikan stafmu ya. Kita ada nyiapin sistem juga di PPR, kamu bisa bikin sistem juga supaya lebih mempercepat tim kamu belajar, staf kamu belajar. Oke, mungkin itu dulu, sampai jumpa di tips berikutnya.